Kemudian selanjutnya untuk Starkware Ecosystem, di sini ada DYDX, kemudian ada Sorare juga ya, Immutable, Seller, Ledger juga ya, dan berbagai brand-brand besar ya. Yo, what's up guys? Ketemu lagi dan kita di sini masih di Indo Gems Crypto Channel, tempat kalian nongkrong ngebahas seputar cryptocurrency. Still always with me, gue Arif di sini, YouTuber receh yang sok-sokan ngerti tentang cryptocurrency. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah gabung dan subrek channel ini, sehingga kami semakin bersemangat untuk memberikan informasi yang terbaru dan bermanfaat khususnya di seputar project-project crypto. Di sini kami bukanlah financial advice ataupun penasihat keuangan, jadi apapun yang kami sampaikan dalam video ini adalah murni dari hasil riset kami sendiri. Tidak ada ajakan untuk membeli ataupun berinvestasi di project ini ya guys. So, kalian harus bijak menggunakan modal kalian. Anggap saja video ini sebagai sarana pembelajaran ataupun edukasi dan referensi untuk menentukan project crypto apa yang akan kita ambil ke depannya. Oke, di video kali ini kita ingin membahas salah satu project yang bisa dianggap sebagai layer 2 juga ya dari Ethereum blockchain. Dan tentu saja ingin menyelesaikan beberapa masalah yang ada di blockchain Ethereum guys, khususnya dalam hal skalabilitas dan juga gas fee dari transaksinya yang cukup mahal ya guys, dan tidak mengesampingkan dalam hal keamanan atau security dan juga privacy blockchainnya. So, without any further ado, let's talk about it. Oke, nama projectnya adalah Starkware.co. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi agar nanti teman-teman semua juga bisa melakukan riset mandiri ya untuk menentukan project mana yang akan kita ambil menjadi salah satu portofolio di investasi kita guys. Oke, Starkware ini apa sih? Jadi Starkware ini merupakan blockchain ya, layer 2 dari Ethereum dengan protokol Stark Proof Pioneers yang ingin membawa skalabilitas, kemudian keamanan ya, security dan juga privacy ke blockchain di dekat kita guys. Starkware ini ingin memberikan solusi ya dalam hal penskalaan untuk penggunaan bukti validitas berbasis Stark untuk memastikan pengalaman pengguna khususnya untuk Ethereum yang aman, cepat, dan juga mulus guys. Mereka mendukung berbagai mode ketersediaan data. Jadi berkat teknologi Shard atau Shared Prover ya, solusi mereka ingin menawarkan biaya gas marginal rendah yang sama per transaksi untuk semua aplikasi berapapun ukurannya. Nah, di sini ada Starknet dan juga StarkX. Di mana Starknet ini merupakan ZK rollup terdesentralisasi, permissionless ya, tanpa izin, di mana nanti para pengembang manapun itu dapat menerapkan decentral app apapun menggunakan kontrak pintar dan juga mencapai skala yang tak terbatas guys. Kemudian untuk StarkX yang merupakan dApps atau decentral apps, SaaS atau Service as a Service ZK rollup. Jadi standalone dapat dibangun di atas layanan StarkX yang mendukung berbagai kasus penggunaan di luar kotak. Dalam hal ini seperti pencetakan atau minting dan juga perdagangan NFT guys, serta perdagangan derivatif, AMM atau auto market maker, perdagangan spot, pembayaran dan juga decentral finance pooling. Untuk lebih jelasnya kita nanti akan bahas di belakang. Kemudian untuk use case-nya ya, any use case, any size. Jadi untuk kasus penggunaan apapun dengan ukuran berapapun. Nah, dalam hal ini adalah NFT minting dan juga trading. Kemudian juga untuk derivative trading ya atau perdagangan derivatif. Kemudian AMM, auto market maker dan juga perdagangan spot. Kemudian kegunaan untuk para developers. Di sini ada Cairo yang merupakan platform tingkat produksi pertama untuk menghasilkan bukti validitas untuk perhitungan umum. Ini telah mendukung semua penyebaran mainnet Starkware sejak Juli 2020. Kemudian juga ada Starkware Labs, di mana nanti para pengembang ataupun developer ini bisa bereksperimen ya dengan menggunakan ETH Stark, kemudian Ziggy dan juga Vidu guys. Dan untuk documentationnya di sini ada StarkX, Starknet dan juga Cairo. Ini untuk lebih jelasnya ya dari produk-produknya. Kemudian selanjutnya untuk Starkware Ecosystem, di sini ada DYDX, kemudian ada Sorare juga ya, Immutable, Seller, Ledger juga ya, dan berbagai brand-brand besar ya. Jadi ekosistem dari Starkware ini sudah besar guys. Kemudian untuk Starkware Team, ini adalah orang-orang di balik pengembangan Starkware ini ya. Dan ini adalah timnya. Di sini ada Eli Ben Session sebagai co-founder atau presiden ya dari Starkware ini, serta ada Yurai Kolotnay di sini juga sebagai co-founder dan juga CEO, dan masih banyak lagi untuk orang-orangnya. Dan menurut saya ini docs banget karena mereka menunjukkan mukanya ya secara jelas.
Dan untuk lebih jelasnya tentang background serta pengalaman dari orang-orang ini, nanti kalian bisa klik aja di sini. Nah, di sini akan dijelasin ya dari background orang-orang tersebut. Jadi kalau menurut saya ini cukup keren karena memberikan keterangan yang kita butuhkan dari analisa dari timnya sendiri ya. Ini bagus guys. Nanti kalian bisa explore sendiri. Kemudian untuk scientific advisor juga ya, atau penasihat saintifiknya di sini cukup keren juga orang-orangnya. Nanti kalian bisa cek sendiri untuk backgroundnya juga, serta ada advisor ataupun penasihatnya juga. Ada Joseph Lubin ya. Nanti kalian bisa cek untuk background dari orang-orang ini. Kemudian ada board member juga. Di sini ada Haris Davarajan. Nanti juga kalian bisa cek sendiri untuk backgroundnya. Kemudian untuk investornya ini cukup keren banget guys. Di sini ada Sequoia, ada Intel Capital, Alameda Research, Coinbase Venture, Pantera juga ada, Paradism juga ada. Ini keren banget ya. Jadi kalau dari segi investor ini bukanlah investor abal-abal guys. Ini investor besar. Oke, kita kembali ya. Jadi apa sih Starknet? Nah, di sini ada menunya Starknet dan juga StarkX. Kita coba cek ya di Starknet dulu. Jadi Starknet ini merupakan ZK Rollup terdesentralisasi permissionless atau tanpa izin, dan ini beroperasi sebagai jaringan layer 2 melalui Ethereum guys. Jadi akan memungkinkan decentral apps apapun untuk mencapai skala tak terbatas untuk perhitungannya ya. Jadi tanpa akan mengorbankan komposisi dan juga keamanan dari Ethereum-nya. Jadi ini seperti layaknya Polygon lah ya kali gitu, atau Matic, atau kemarin kita juga pernah membahas Boba Network ya, itu juga sebagai layer 2 dari Ethereum ya. Dimana di sini untuk keunggulannya ya dalam hal skalabilitas dan juga integritas, dimana Starknet ini akan mendukung skala sambil menjaga keamanan layer 1 Ethereum dengan memproduksi bukti Stark di luar rantai dan kemudian memverifikasi bukti tersebut di blockchain-nya. Kemudian untuk general purpose-nya ataupun tujuan umum ya, di Starknet ini para pengembang itu dapat dengan mudah menerapkan logika bisnis apapun menggunakan kontrak Starknet. Dan untuk compatibility atau kompositnya, jadi Starknet ini akan menyediakan komposisi tingkat Ethereum, memfasilitasi pengembangan dan juga inovasi yang mudah. Kemudian untuk Starknet milestones atau gampangnya roadmap-nya lah ya kayak gitu, dimana untuk smart contract support general computation untuk availability-nya sudah oke. Kemudian smart contract yang dapat berinteraksi satu sama lain yang memungkinkan komposisi ini juga sudah live. Kemudian untuk layer 1 dan juga layer 2 untuk bisa berkomunikasi ini juga sudah oke. Kemudian untuk keamanan layer 1 secara penuh ya melalui data on-chain atau rollup ya, ini juga udah oke. Soliditas ke Cairo Compilator juga udah oke. Starknet full node juga oke. Stargate Alpha ini juga sudah launching. Kemudian untuk range of data availability solution ini masih coming soon, serta untuk permissionless sequencer and prover juga masih coming soon. Untuk mitra strategisnya kalian bisa cek sendiri. Di sini ada Nethermind, Equilibrium, OpenZeppelin, OKX ya, Alchemy, dan masih banyak lagi, nanti kalian bisa cek sendiri. Kemudian untuk Starknet roadmap-nya, jadi kembali di Januari 2021 kemarin ya, ini dimulai untuk step pertamanya, dimana untuk tumpukan perangkat lunak Stark, dalam hal ini adalah sequencer, prover, dan juga verifier, telah aktif di Ethereum mainnet sejak Juni 2020 guys, dan ini akan mendukung DYDX, kemudian Sorare, Immutable, Diversify, dan Seller Network. Jadi keren ya. Kemudian di step kedua, ini untuk Planes dalam hal single apps rollup ya. Jadi kita bisa, jadi nanti untuk penulisan dan pembuktian logika bisnis apapun menggunakan kontrak Starknet. Kemudian step 3 untuk constellation-nya ya, dalam hal multi apps rollups, dimana nanti beberapa kontrak Starknet dengan satu status yang dapat dikomposisikan. Untuk step 4 untuk universe dalam hal decentralized rollup, jadi Starknet nanti akan sepenuhnya terdesentralisasi ya di step 4 ini. Kemudian untuk foundation ya, dimana Starknet Foundation ini telah diuji ya dalam berbagai produksi. Nah di sini ada Cairo yang merupakan kontrak Starknet dan juga OS Starknet sendiri ditulis di Cairo. Jadi Cairo ini akan mempermudah dan mempercepat pengembangan, peninjauan, dan pemeliharaan kode. Dan Cairo ini telah berproduksi di Ethereum mainnetnya ya sejak Juni 2020 guys. Untuk prover, di mana Stark Prover ini akan menggerakkan mesin skalabilitas StarkX dan telah menyelesaikan lebih dari 100 juta transaksi dan perdagangan senilai lebih dari 380 miliar US dollar di Ethereum mainnet. Kemudian untuk
verifier atau pemverifikasi ya. Verifier Struct ini telah diterapkan di Ethereum Mainnet sejak 2019 dan verifier Cairo ini yang dapat memverifikasi bukti program Cairo apapun termasuk Starknet dan semua penerapan StarkX telah diterapkan di Mainnet sejak Juli 2020 guys. Kemudian kita lanjut untuk StarkX, di mana StarkX ini merupakan layer 2 scalability engine yang live di Ethereum Mainnet, jadi mesin skalabilitas layer 2 di jaringan Ethereum Mainnetnya ya. Jadi ini keren banget. Dimana StarkX feature ini sudah keren banget ya. Kalau kita lihat di sini dari massive scale-nya ini udah oke. Kemudian untuk self custodian, fast withdrawal dan yang lain-lain nanti kalian bisa cek sendiri ya. Dan untuk multi asset settlement ini masih coming soon, kita tunggu aja nanti ya. Jadi banyak fitur-fitur dari StarkX ini, nanti kalian bisa cek sendiri. Dan ini adalah co-founder dan juga CEO dari DYDX, Antonio Giuliano ya. Dia memberikan statement yang bagus tentang StarkX ini. Dan customer dari StarkX ini ada DYDX, Sorare, Immutable, kemudian ada Diversify, Sheller, Canvas. Kemudian untuk walletnya ini support untuk Ledger dan juga Wallet Connect, serta untuk DAC atau Data Availability Committee ya. Ini untuk Nethermind, Consensus, Infura, Inclusion, serta ada Cephalopod Equipment. Nanti kalian bisa cek sendiri. Kemudian bagaimana sih cara kerja dari StarkX ini? Kalau kita lihat di sini ya, untuk step pertama ini untuk batching, di mana nanti transaksi para penggunanya itu akan dikelompokkan secara off-chain oleh operator, misalnya untuk pertukaran aset kriptonya ya, dan akan dikirim ke layanan StarkX. Kemudian untuk step kedua, di mana nanti untuk layanan StarkX akan memvalidasi transaksi dalam batch dan saldo yang akan diperbarui secara relevan. Kemudian untuk step ketiga, layanan StarkX ini akan menghasilkan bukti Stark yang akan membuktikan validitas transaksi dalam batch dan akan mengirimkan bukti secara on-chain. Kemudian untuk langkah yang keempat atau step keempat ya, di mana nanti kontrak cerdas atau on-chain verifiernya ya, ini akan menerima bukti Starknya. Dan setelah bukti diverifikasi, maka komitmen terhadap status keseimbangan baru disimpan secara on-chain. Jadi inti dari StarkX ini ya, bisa kita pakai untuk validity proof ya, ataupun bukti validitas, di mana bukti validitas StarkX ini akan memastikan bahwa hanya data yang valid yang dihasilkan dari komputasi yang dilakukan dengan integritas yang dilakukan secara on-chain. Kemudian massive scale, di mana rahasia kemampuan penskalaan besar untuk StarkX ini terletak pada pembagian komputasi yang tidak merata antara proof of chain dan verifier on chain. Kemudian untuk self custody, di mana StarkX ini akan mendukung dApps self custodial dan menggunakan mekanisme anti sensor yang inovatif untuk memastikan bahwa dana pengguna itu akan selalu berada dalam pengawasan mereka. Kemudian untuk data availability DA Spectrum ya, di mana StarkX ini telah dikembangkan untuk melayani beragam kebutuhan pengguna dan juga aplikasinya. Kemudian untuk general computation, StarkX ini akan didukung oleh Cairo, bahasa pemrograman ZKP yang ekspresif dan berkinerja tinggi. Dan bahasa Cairo ini akan memungkinkan StarkX untuk mendukung logika bisnis apapun guys. Kemudian untuk battle harden, ini StarkX telah diproduksi di Mainnet sejak Juni 2020. Kemudian time to marketnya, aplikasi yang ingin berintegrasi dengan StarkX itu dapat tiba di Mainnet dalam waktu beberapa minggu. Jadi tergantung pada kematangan node operator off-chain mereka. Kemudian untuk privacy, di mana untuk ZK Structs sebagai sistem bukti tanpa pengetahuan dapat memberikan privacy lengkap kepada para penggunanya, tidak hanya dari pengguna lain tapi juga dari operator juga. Untuk lebih jelasnya dari StarkX ini ya, kalian bisa kunjungi di StarkX Playground tutorialnya nanti seperti apa. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi ya. Jadi StarkX Playground ini merupakan penerapan StarkX pada testnet Goerli yang menyediakan demonstrasi sederhana dari solusi skalabilitas StarkX. Anda dapat menggunakan Playground ini ya untuk bisa mudah mengirimkan transaksi ke StarkX, kemudian bisa melihat transaksi dalam kumpulan StarkX serta memperhatikan bagaimana status termasuk transaksi kita ya diperbarui secara on-chain dalam kontrak StarkX. Kemudian gimana caranya kita deposit, withdraw, settle dan juga minting. Nanti kalian bisa baca sendiri. Untuk Playground package-nya, ini untuk para developer, kalian bisa cek juga ya. Kemudian bagaimana cara untuk menjalankannya, di sini juga sudah dijelasin ya. Nanti kalian bisa cek sendiri. Kemudian konten dari Starkware ini ya, baik untuk Starknet dan juga StarkX, nanti kalian bisa baca sendiri. Untuk Starknet ini ada Starknet Alpha versi 0.9.0. Ini sudah kalian bisa cek. Kemudian ada StarkX dan juga Starknet ini seperti apa, nanti kalian bisa cek sendiri. Kemudian ada Stargate Alpha, ada Starknet Alpha
0.8.0. Kemudian untuk start X-nya nanti kalian bisa baca sendiri ya. Kemudian untuk bahasa pemrogramannya dan beberapa collectionnya. Kemudian apa sih dari Stark ini sendiri ya, atau STARK ini ya? Jadi Stark ini merupakan proof system atau sistem bukti guys. Jadi ini akan menggunakan kriptografi mutakhir untuk menyediakan sumber daya verifikasi polilogaritmik dan ukuran bukti dengan asumsi minimal dan pasca kuantum yang aman. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan ZK Stark? ZK ini adalah Zero Knowledge, di mana Zero Knowledge ini adalah input yang digunakan oleh peribahasa off-chain yang tidak diekspos di blockchain, sehingga akan melindungi privasi para penggunanya, yang tentu saja akan scalable, transparan, dan juga argument of knowledge-nya atau ARK. Jadi ZK Stark ini telah ditemukan ya oleh Starkware, di mana ini akan menegakkan integritas dan privasi komputasi pada blockchain yang menggunakan bukti kriptografi baru dan juga aljabar modern. ZK Stark ini akan memungkinkan blockchain untuk memindahkan komputasi ke satu Stark proof of chain dan kemudian memverifikasi integritas komputasi tersebut menggunakan Stark Verifier on chain. Untuk lebih lengkapnya tentang Starkware ini ya, nanti kalian bisa cek di sini ada academic papersnya, kalian klik aja karena di sini nanti penjelasannya cukup teknis banget, dan jika mungkin ada yang belum dimengerti nanti kalian bisa isi aja di kolom komentar ya, dan kita akan mencoba untuk menjawab semampu kami. Kemudian pada tanggal 9 Mei kemarin ya, untuk Stargate Alpha-nya ini udah launching. Kalian bisa klik aja di sini. Dan kalau ingin mengetahui lebih jelasnya tentang Stargate Alpha ini, kalian baca aja sendiri ya. Ini lebih lengkap untuk keterangannya. Kemudian nanti akan dibawa ke halaman ini. Nah, ini adalah persyaratan layanan dari Stargate ya. Nanti kalian baca sendiri. Jadi Stargate ini lebih gampangnya kita pahami sebagai platform bridging lah kayak gitu. Kemudian untuk apps-nya nanti kalian bisa klik di sini, nanti akan dibawa ke sini ya. Nah, ini adalah apps-nya, dimana nanti di sini kalian bisa melakukan bridging juga. Ini seperti dicontohkan ya, Ethereum di Coinbase. Kalian bisa langsung transfer ke Starknet langsung ya di sini. Ini keren banget ya. Oke, jadi nanti kalian bisa pelajarin sendiri. Kemudian untuk komunitasnya ini udah gede banget guys. Ada sekitar 129.000 follower di Twitter ya. Dan ini membuktikan bahwa potensi yang ada di Starkware ini juga cukup menjanjikan ke depannya guys. Karena Starkware ini memberikan solusi ya dari masalah-masalah yang ada di Ethereum blockchain. Untuk lebih lengkapnya tentang Starkware ini dari segi update terbaru ya yang sudah dilakukan oleh developer, nanti kalian bisa cek sendiri di akun Twitternya. Jadi buat kalian yang mungkin tidak mau ketinggalan untuk update-nya, kalian follow akun Twitternya. Untuk akun Telegramnya saya sudah mencari tidak menemukan. Jadi nanti kalau mungkin kalian menemukan untuk update diskusi di Telegramnya, nanti kalian bisa isi di kolom komentar untuk linknya. Oke, jadi itu sedikit ya untuk pembahasan tentang project Starkware ini, dan sebenarnya masih banyak banget yang harus kita jelasin ya kalau ingin tahu lebih banyak tentang Starkware ini, karena juga untuk penjelasannya ini cukup teknis banget, dan saya yakin tidak semua teman-teman semua ini mengerti apa yang saya omongin di sini ya. Dan mungkin nanti jika kalian bertanya ya gimana cara membeli koin atau tokennya, terus apakah sudah launching untuk projectnya, kita tunggu aja karena informasi yang saya dapat juga masih belum lengkap, baik untuk tokennya nanti seperti apa, baik dari exchange ataupun dari standar exchange yang sudah melisting atau belum, saya juga masih belum dapat informasinya. Atau mungkin teman-teman yang sudah mengetahui tentang informasi itu bisa share aja di kolom komentar. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai selesai, dan kami harapkan informasi ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Kami tunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk subrek channel ini, share jika ingin teman kalian mengetahui tentang project ini, dan tentu saja klik the like button. Terima kasih, jangan lupa untuk selalu berolahraga setiap hari, dan tentu saja selalu berdoa, positive thinking, keep health, dan keep cuan. See you on the next video.